tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu kembali pada saat hari ini bersama Kakak Catherine yang akan memimpin liturgos pada hari ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 5 Juli 2020. Nah, adik-adik udah dipersiapkan kan Alkitab juga perlengkapan untuk ibadah pada hari ini? Baiklah, sebelumnya kita mau bersaat teduh, kita memohon pimpinan Tuhan sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita bersaat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita, Mars Pelkat PA kita. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau mulai naikkan Mars Pelkat PA kita. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terhentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita mau berdoa pembukaan pada hari ini. Dan doa pembukaan pada hari ini kita akan dibantu oleh teman kita yang bernama Valen. Teman-teman, sebelum memulai acara infak kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan memulai acara infak kami. Kiranya Engkau menyertai kami di tempat ini, dan lindungilah kekalahan kami yang akan mengajari kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita naikkan pujian kita dalam Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi
Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diri terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Eko. Nah, saat ini kalian mempersiapkan untuk setiap firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Eko. Kakak mau mengajak kalian untuk menaikkan pujian kita dalam Kidung Ceria nomor 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku menjamahmu seperti Samuel. Tuhan, kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar apa juga titahmu, kan ku turut segera, ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali. Kita mau membaca firman Tuhan ya. Kita buka dulu ya adik-adik dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-16. Tapi kita mau berdiri dan kita mau berdoa. Biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati kami dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita berdiri adik-adik. Kita mau baca Alkitab dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang diberi judul Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua dan yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Lalu dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara pegunungan Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah
bangkitlah sesudah mereka diangkat yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah peringatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan-tangan perampok itu. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim dalam kehidupan umat Tuhan, dan kita belajar dari cerita bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan. Adik-adik tahu kan kisah perbudakan bangsa Israel di Mesir dan pembebasan Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Musa. Nah, pasti adik-adik tahu, masih ingat setelah Musa mati, terus yang menggantikan adalah si Yosua ini. Yosua menggantikan Musa dan membawa bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan dan tanah perjanjian itu. Akhirnya bangsa Israel boleh kembali ke tanah perjanjian Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Pada zaman dulu, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka, oma opa, mama papa, untuk mereka untuk saling mengasihi, untuk saling beribadah, untuk saling menghormati sesamanya. Dan setelah itu Yosua mati pada umur yang ke-110 tahun. Nah, setelah Yosua mati, bangsa Israel itu tidak punya pemimpin. Maka mereka itu sudah lupa dengan janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji tetap mengasihi bangsa Israel walaupun dia banyak dosanya. Tapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk, yang sekarang berbuat baik, tiba-tiba besok berbuat jahat. Nah, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada mereka. Begitu juga seperti kita juga, Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, adik-adik tahu, setelah Yosua mati, mereka akhirnya menyembah ke berhala. Berhala itu apa ya adik-adik? Berhala itu selain Tuhan. Ada yang di firman Tuhan itu, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Tuhan sudah mengingatkan jangan menyembah Allah lain, karena dia cemburu, dia marah kalau dia tidak disembah sama kita, karena dia yang sangat-sangat mengasihi kita. Ternyata setelah orang tua mereka juga meninggal, akhirnya bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, setelah mereka dijajah, bangsa Israel itu harus memberi makan, memberi upah kepada mereka yang menjajah, memberi uang agar mereka bisa mendapatkan banyak makanan di bangsa Israel. Tapi setelah itu bangsa Israel menjerit-jerit dan menangis karena sudah tidak punya apa-apa untuk kehidupan dia sehari-hari. Akhirnya
Dia minta mohon ampun sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampunilah kami Tuhan, karena kami sudah melupakan Engkau, kami sudah melalaikan Engkau, ampunilah kami Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan bangsa Israel itu. Lalu mereka beribadah kembali pada Tuhan, dan mereka kembali ke tanah perjanjian di Kanaan itu. Lalu mereka sadar kalau mereka itu sudah berdosa dan melupakan Tuhan, dan mereka berdoa kembali pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel sudah memohon maaf pada Tuhan, akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka dan mengampuni mereka. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Nah, pertama-tama tugas hakim adalah mengajak bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka, dan lalu bangsa Israel itu bertobat kembali kepada Tuhan, dan hakim-hakim itu memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh-musuh yang telah memusuhi bangsa Israel itu. Dan Tuhan sudah mengampuni mereka. Maka bangsa Israel pun hidup tenang dalam kehidupannya sehari-hari yang sudah melawan peperangan itu. Nah, adik-adik harus tahu, Tuhan juga mengasihi oma, opa, mama, papa kita, dan mengasihi semua kakak dan adik-adik. Nah, karena itu Tuhan mengasihi kita karena Tuhan telah menebus darahnya untuk kita. Dia mau disalib karena dosa-dosa kita, maka kita harus mengasihi Dia, dan kita harus bangga. Kita juga harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kita harus mengasihi orang tua kita, saudara-saudara kita. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain, seperti membedakan orang kaya dan orang miskin, orang yang tidak punya rumah atau yang dia gelandangan. Kita harus tetap sayang sama mereka. Kalau adik-adik boleh bangga sekaligus rendah hati, maka adik-adik harus mengasihi Tuhan dan harus taat kepada Tuhan. Caranya selalu menghormati dan dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan suka melawan orang tua. Rajin berdoa dan baca Alkitab. Rajin beribadah impa dan rajin belajar. Mungkin kita boleh mencontoh seperti bangsa Israel, tapi tidak mencontoh yang jeleknya ya adik-adik. Kita harus mencontoh yang baik-baik. Bukan seperti bangsa Israel yang tegak tengkuk, tapi kita harus mencontoh yang baik, seperti mau beribadah kembali dan mohon ampun kalau kita punya salah, entah kepada orang tua, entah kepada teman-teman kita, entah kepada abang atau adik kita, kakak kita. Kita harus rendah hati. Inilah firman Tuhan kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kebenaran firman yang telah kalian dengarkan? Nah, kita mau sungguh-sungguh untuk terus mengasihi Tuhan, belajar terus melayani, dan bahkan mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kakak ajak adik-adik kita naikkan pujian kita dari Kidung Ceria nomor 245, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apalah yang kurang lagi
Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan hentinya kasih dan pimpinannya, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa syafaat yang mau dipimpin oleh teman-teman kita. Biarlah teman-teman kita yang mau berdoa, siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di hari yang indah ini kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami memohon lindungilah gereja di seluruh Indonesia ini supaya kami dapat beribadah. Tuhan Yesus berkatilah pendeta dan kakak lain kami supaya mereka mewartakan firman Tuhan dengan sukacita dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa buat keluarga kami, orang tua kami, dan kami anak-anak. Kiranya dengan kuasa-Mu Engkau tetap menjaga dan memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan kami, agar kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, terlebih-lebih lagi dalam masa-masa penyebaran virus corona yang masih ada di sekitar kami. Seluruh hidup kami serahkan kepada-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan yang baik, kami mau bersyukur untuk semua berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami diberikan kesehatan sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah, berkati guru-guru kami dan teman-teman kami yang belajar dari rumah. Berkati papa mama kami yang menemani kami dari rumah. Tuhan, berikan kami kesehatan supaya kami bisa melawan corona. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh mengucap syukur, dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri. Berkati, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi masalah virus corona, dan berkati juga para medis yang berjuang di garda terdepan. Berikan juga mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi masalah virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami, dan firman-Mu ini
menjadi contoh bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, dan Tuhan menyertai kami dalam ibadah pada saat ini. Tuhan sudah memberkati anak-anak kami yang bertugas doa syafaat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati agar dalam kehidupan sehari-hari, dalam belajarnya, Tuhan selalu memberkati mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, dengarkanlah doa kami ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengajar doa Bapa kami pada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, sambil kalian mempersiapkan persembahan kalian, kakak mau mengajak kalian untuk nanti setelah persembahan yang kalian dikumpulkan, kita mau memberikannya ke gereja, baik secara langsung maupun melalui transferan. Nah, sebelumnya kita akan naikkan pujian kita dalam Kidung Ceria nomor 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan mas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan, berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita saatnya akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah setiap ibadah kita yang sudah kita lakukan terus membawakan sukacita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kita menaikkan pujian kita untuk menaikkan pujian pengutusan dalam Kidung Ceria nomor 233, bait 1 dan yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar,
mau berdoa dulu ya. Tolongan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah pagi hari ini, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, yang pada pagi hari ini boleh bertugas. Berkati adik-adik kami ini agar dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari Tuhan yang berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah dengan yang lain, kiranya berkati kami agar kami boleh selalu menyampaikan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dengan adik-adik sekalian, dan biarlah setiap apa yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kakak mau mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang bertugas. Kakak Catherine sebagai pemimpin liturgos, dan kakak Eko sebagai pelayan firman Tuhan, kakak Christine sebagai editor, dan juga Pak Hari sebagai pemain musik. Dan biarlah kita semua terus berdoa, memuji, memuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan kita tetap di rumah, kita tetap cuci tangan. Kalau kita pergi kemana, kita tetap memakai masker dan senantiasa bersukacita mendengarkan Papa dan Mama. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.